pagi anak-anak semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat. Anak-anak, pagi ini kita mau belajar. Sebelum belajar, jangan lupa kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah memberi kita kesehatan sehingga kita masih bisa belajar di pagi hari ini. Anak-anak, biar kita semangat, ayo kita tepuk dulu sebelum kita belajar. Tepuk semangat, ikuti Bu Guru ya. Sehat, cerdas, semangat. Ya, anak-anak, pagi ini kita mau belajar matematika. Kita mau melanjutkan yang kemarin, yaitu belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang tidak utuh. Bilangan yang terdiri dari dua angka atau dua bilangan. Contohnya, bilangan pecahan 2/3. 2 itu yang berada di atas itu disebut pembilang, dan yang di bawah itu disebut penyebut. Jika pecahan hanya seperti ini, itu disebut pecahan biasa. Tapi jika di depan pecahan itu ada bilangan utuh atau bilangan bulat, itu disebut pecahan campuran, karena ada bilangan utuh dan ada bilangan pecahan. Dari mana didapat pecahan itu? Misalnya kita memiliki satu kotak roti. Anak-anak suka roti kan? Kita memiliki satu kotak roti. Jika roti itu kita belah menjadi dua, kita potong, satu potongan ini disebut 1/2. Kenapa disebut 1/2? Karena di sini satu bagian yang dari dua bagian, satu dari dua bagian itu 1/2. Kalau satu roti kita bagi 4, itu menjadi 1/4. Satu dari 4 bagian ini, itu yang namanya pecahan. Ini sudah kita pelajari di kelas 3 dan 4. Anak-anak pasti masih ingat. Kita belajar menyamakan pecahan. Contohnya adalah pecahan 3/4 dan pecahan 5/6. Kita menyamakan penyebutnya. Penyebut pecahan yang kita samakan. Menggunakan apa cara menyamakan penyebut? Kita menggunakan KPK. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 6. Bagaimana cara mencari KPK? Cara mencari KPK adalah dengan membagi dengan bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kenapa bilangan 9 tidak termasuk bilangan prima? Karena 9 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan 2, 2 hanya dibagi 1 dan 2. Bilangan 3 hanya bisa dibagi 1 dan 3. Bilangan 13 hanya bisa dibagi 1 dan 13. Begini cara mencari KPK. KPK dari 4 dan 6. Di sini keempat adalah bilangan genap. 6 bilangan genap. Jika KPK yang kita cari itu bilangan genap, maka kita gunakan bilangan prima 2 terlebih dahulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3.
Jika hasilnya belum 1, masih kita lanjutkan. Di sini masih ada bilangan genap. Walaupun di sini bilangan 3 bilangan ganjil. Jadi masih kita bagi dengan bilangan prima 2 lagi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2 karena tidak bisa, maka tetap kita tulis 3. Karena di sini sudah hasilnya 1 dan 3, sudah tidak ada bilangan genap, berarti kita tidak menggunakan bilangan prima 2 lagi. Setelah bilangan prima 2, bilangan prima berapa? Bilangan prima 3. 1 dibagi 3 karena tidak bisa, kalau sudah 1 itu sudah habis, sudah kita tidak bagi lagi, kita tuliskan 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kalau semua bilangan yang dicari KPK-nya itu sudah hasilnya 1, maka ini sudah selesai mencari pembagiannya. Kita tinggal menghitung KPK-nya. Berapakah KPK-nya? Bilangan prima yang digunakan untuk membagi bilangan ini disebut KPK. Kita kalikan. 2 kali 2 kali 3. Karena di sini ada 2, 2, 3. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi KPK 4 dan 6 adalah 12. Jadi bilangan pecahan 3/4 dan 5/6 penyebutnya kita jadikan per 12. Contohnya 3/4 penyebut kita jadikan per 12. Untuk menjadi per 12, bilangan 4 itu kita kalikan 3. 4 kali 3 atau 3 ini didapat dari 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jika penyebut dikalikan 3, pembilang pun juga harus dikalikan 3 untuk memperoleh nilai pecahan yang sama. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Pecahan 3/4 nilainya sama dengan pecahan 9/12. Bilangan pecahan yang kedua 5/6. Ini juga kita jadikan per 12. 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. 5 kali 2 sama dengan 10. 6 kali 2 sama dengan 12. Bilangan pecahan 5/6 nilainya sama dengan 10/12. Jadi kita bisa menyamakan penyebut 3/4 menjadi 9/12 dan 5/6 menjadi 10/12. Begitulah anak-anak cara menyamakan penyebut dalam pecahan agar bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Cara menjumlahkan pecahan itu harus menyamakan penyebut dulu. Pecahan itu terdiri dari 2 bilangan, yang berada di atas disebut pembilang, yang di bawah disebut penyebut. Yang disamakan dalam menjumlah pecahan itu penyebutnya. Contohnya adalah sebuah apel, 1 buah apel kita belah menjadi 2. Separohnya itu disebut setengah. Setengah itu ditulis dengan 1/2. Jika setengah ditambah setengah atau 1/2 ditambah 1/2, itu hasilnya akan menjadi 2/2. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Penyebut tidak perlu dijumlahkan, hanya ditulis salah satu saja. Jadi Bu Guru ulangi, 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2, atau bisa disederhanakan menjadi 1. Contoh yang lain misalnya 2/3
ditambah 5/8 ini belum bisa dijumlahkan karena penyebutnya belum sama. Kita harus menyamakan menyebut dulu. Untuk menyamakan menyebut, kita menggunakan KPK. Berapakah KPK dari 3 dan 8? Untuk mencari KPK harus dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan 8. KPK dari 3 dan 8 itu kita dapatkan 24. Bilangan 3 untuk menjadi 24 itu dikali berapa? 3 kali berapa untuk jadi 24? Atau 24 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya 8. Jadi 3 kali 8 24. Jika penyebut dikalikan 8, maka pembilang juga dikalikan 8. Jadi 2 kali 8 sama dengan 16, 3 kali 8 sama dengan 24. Begitu juga untuk yang bilangan 5/8, untuk pecahan 5/8, itu kita jadikan penyebutnya 24 dulu. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi bilangan 8 untuk menjadi 24 itu dikalikan 3. 8 kali 3 sama dengan 24. Jika penyebut dikalikan 3, maka pembilang juga dikalikan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi bilangan 5/8 sama dengan bilangan 15/24. Jika penyebut sudah sama, maka pecahan bisa dijumlahkan. Jadi pecahan 2/3 ditambah 5/8 sama dengan 16/24 ditambah 15/24 sama dengan 31/24. Begini ya anak, cara menjumlahkan pecahan. Mari anak kita lanjut untuk ke pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan sama dengan penjumlahan pecahan. Cara menghitungnya, contohnya 3/4 dikurangi 1/3 sama dengan titik-titik. Harus diingat, untuk melakukan pengurangan pecahan harus menyamakan penyebut terlebih dahulu. Karena pecahan ini penyebutnya belum sama, kita harus menyamakan dulu menggunakan KPK. KPK kita sudah belajar di kelas 4. Sama caranya. Kita cari KPK dari 4 dan 3 karena penyebut yang kita jumlahkan pecahan penyebutnya adalah 4 dan 3. Penyebut dari 4 dan 3 itu kita dapatkan KPK-nya 12. Jadi bilangan 4 ini kita jadikan 12 kali berapa? Kali 3, atau kalau bingung mencarinya 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti penyebut kita kalikan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Jika penyebut dikalikan 3, pembilangku juga harus dikalikan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi kita dapatkan 9/12. Bilangan 1/3, penyebutnya kita jadikan 12 juga. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Karena penyebut dikalikan 4, pembilang juga harus dikalikan 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi 1/3 sama dengan 4/12. Setelah penyebut itu sama, baru kita hitung hasilnya. Jadi 3/4 dikurangi 1/3 sama dengan 9/12 dikurangi 4/12 sama dengan 5/12.
Begitu anak-anak cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Itu tadi anak-anak penjelasan dari Bu Guru tentang penyamakan menyebut, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk selanjutnya, untuk latihan mengerjakan soal di buku paket halaman 12-13, nomor 1-5, tuliskan jawabannya saja di buku tulis. Memakai caranya atau langkah-langkah pengerjaannya. Begitu yang dapat Bu Guru sampaikan hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung WA sama Bu Tiwi. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.